Rasa kepercayaan IDF kepada Herzi Halevi dikabarkan mulai anjlok. Bahkan pasukan cadangan IDF menyerukan agar Halevi segera mengundurkan diri. Mengutip Al-Mayadin pada 31 Agustus, kabar itu menurut hasil studi Institut Misgaf untuk Keamanan Nasional dan Strategi Zionis pada Kamis 29 Agustus 2024. Dilaporkan bahwa krisis kepercayaan tentara cadangan IDF membayangi Kepala Staf Herzi Halevi, di mana sebanyak 58% prajurit cadangan telah kehilangan kepercayaannya kepada Halevi. Adapun 36% dari mereka menyatakan memiliki keyakinan yang sangat buruk, serta 22% sisanya memiliki kepercayaan yang cukup rendah kepada Halevi. Sehingga sebagian besar dari pasukan cadangan tersebut meminta Halevi untuk segera mengundurkan diri dari jabatan Kepala Staf IDF. Sebatas informasi akhir, hasil mengejutkan itu diperoleh dari hasil penelitian pasukan dengan rentang usia 21 hingga 78 tahun dengan rata-rata bertugas di Gaza selama 38 hingga 174 hari. Satu negara kembali dilaporkan telah mendeklarasikan perang melawan Israel. San Marino dikabarkan telah menyusul Spanyol, Irlandia, dan Norwegia untuk mengakui negara Palestina. Mengutip Wafa pada 31 Agustus, kabar itu diumumkan langsung oleh Menteri Luar Negeri Republik San Marino, Luca Beccari. Perlu diketahui di awal, San Marino adalah satu di antara negara Eropa yang merupakan negara terkecil di dunia yang dikelilingi oleh Italia. Dalam pertemuan bilateral yang digelar Kamis 29 Agustus, Beccari menyinggung keputusan Parlemen San Marino yang mengadopsi perwakilan diplomatik Palestina. Sebagaimana disebut, akan menjadi sebuah langkah penting menuju pengakuan negara Palestina. Sebagai langkah penting menuju pengakuan negara Palestina tersebut, Beccari menegaskan negaranya akan mencabut perwakilan diplomatik Palestinanya. Selain itu, Beccari menekankan perlunya menghentikan perang genosida melawan rakyat Palestina di jalur Gaza dan terus menekan untuk mengaktifkan koridor kemanusiaan. Rentetan peluru Brigade Al-Quds dikabarkan telah menghujani IDF di Camp Nur Shams, tepi barat. Niat hati ingin berlindung di sebuah bangunan yang telah dibentengi di belakang Masjid Abu Ubaidah di Jenin, pasukan IDF justru mati terbunuh. Mengutip Palestine Chronicle pada 31 Agustus, unit teknik Al-Quds terlibat bentrokan bersenjata sengit dengan pasukan Israel yang menyerang di berbagai sumbu tempur di Camp Tulkarim. Al-Quds menghujani pasukan infanteri musuh dengan rentetan peluru besar-besaran sebagai respons awal atas pembunuhan komandan mereka. Imbasnya, banyak dari anggota musuh terluka dan tewas. Selain itu, Al-Quds juga menargetkan pasukan IDF dengan alat peledak berkekuatan tinggi di poros lingkungan timur dan dipastikan menimbulkan korban luka. Di lingkungan Al-Manshiyah Jenin, sekelompok IDF diledakkan hingga dihujani rentetan peluru secara langsung. Al-Quds menyebut serangan tersebut telah dipastikan menimbulkan korban jiwa. Komandan senior Hamas diklaim oleh polisi perbatasan Israel tewas di tepi barat pada Jumat 30 Agustus 2024. Selain itu, dua pejuang lain yang mencoba melarikan diri justru terbunuh oleh drone pasukan Israel. Mengutip Awsat pada 31 Agustus, kabar itu diklaim oleh polisi perbatasan Israel dan diumumkan oleh militer Israel. Dikatakan bahwa seorang militan yang tewas itu bernama Washem Hazem. Ia diidentifikasi sebagai komandan Hamas di kota Jenin yang tengah bergejolak dalam peperangan. Kronologi yang beredar menjelaskan bahwa Washem Hazem tewas dalam sebuah mobil yang katanya berisi senjata, amunisi, dan sejumlah besar uang tunai. Dua pria bersenjata Hamas lainnya dikabarkan tewas oleh pesawat tak berawak saat mencoba melarikan diri dari kendaraan tersebut. Sementara itu, insiden kemartiran Hashem dikarenakan wilayah Jenin tepi barat kembali memanas. Jenin kembali muncul sebagai titik api di tengah gelombang kekerasan Israel-Palestina yang telah mengguncang tepi barat dengan sering terjadinya konfrontasi yang berujung kematian. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant dikabarkan telah meminta Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu untuk merevisi target perang di jalur Gaza. Kabar itu mencuat menyusul niat mundurnya sang petugas intelijen Israel beberapa waktu ini.
Mengutip otoritas penyiaran Israel Kan dan Yediot Ahronot pada 31 Agustus, kabar itu menurut sumber internal militer Israel pada 30 Agustus 2024. Dikabarkan bahwa petugas intelijen di divisi Gaza mengumumkan niatnya untuk mengundurkan diri. Niat mundur petugas intelijen Israel tersebut menyeruak saat agresi militer Israel memasuki bulan ke-11 dan belum mencapai target yang ditetapkan. Sehingga Yoav Gallant menyerukan agar target perang Israel yang dirumuskan Netanyahu untuk direvisi. Menurut Gallant, untuk mencapai tujuan perang awal, Israel harus memperluas tujuan perang, yaitu memulangkan penduduk pemukiman utara di perbatasan Lebanon ke rumah mereka. Namun Netanyahu menanggapi pernyataan Gallant tersebut dengan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa itu adalah konsep implisit yang terbukti dengan sendirinya yang tidak muncul dalam tujuan perang. Pasukan Zionis disebut berada di ambang tenggelam dalam lumpur Gaza. 15 IDF tewas disebut sebagai harga bayaran bertempur melawan perlawanan selama 1 bulan. Mengutip Palestine Chronicle pada 31 Agustus, kabar itu diumumkan oleh analis Israel bernama Avi Ashkenazi pada 30 Agustus 2024. Dijelaskan oleh Ashkenazi bahwa pada bulan Agustus saja 15 tentara IDF tewas dalam pertempuran di Gaza dan utara yang merupakan front Lebanon. Dikatakan olehnya bahwa jumlah kematian itu adalah harga yang harus dibayar untuk perang melawan perlawanan yang melelahkan. Bahkan Ashkenazi menggarisbawahi bahwa setiap keputusan keamanan harus dibayar Israel jika menyerang Lebanon adalah dengan darah. Sehingga Ashkenazi menekankan agar Israel tak terjerumus ke dalam lumpur dan semakin dalam, maka Israel harus berhenti sejenak. Bisa diartikan bahwa Ashkenazi meminta Israel untuk berhenti perang sementara untuk benar-benar memikirkan upaya Israel selanjutnya yang tepat dan akurat. Israel disebut mengakui bahwa serangan udara Hizbullah meningkatkan timbulnya bahaya di negara mereka. Mengutip Al-Mayadin pada 31 Agustus, hal itu menurut laporan Channel 12 Israel dari sumber utama tanpa disebutkan namanya. Channel 12 Israel melaporkan bahwa pertahanan udara Hizbullah mencakup informasi yang ditujukan untuk keunggulan Angkatan Udara Israel di wilayah utara. Menurut sumber, pejabat Angkatan Udara Israel menyadari bahwa bahaya yang ditimbulkan oleh kemampuan pertahanan udara Hizbullah telah meningkat. Sumber utama juga menunjukkan bahwa Hizbullah berhasil memperoleh puluhan sistem pertahanan udara dari Iran, mulai dari rudal yang diluncurkan dari bahu hingga platform berat. Padahal persenjataan itu disebut Israel yang bisa bertujuan untuk merusak kebebasan terbang Angkatan Udara Israel di Lebanon dan merusak superioritas udara Israel. Serangan balasan Hizbullah ke Israel masih terus berlanjut. Terbaru, salvo rudal Hizbullah Lebanon menghantam Israel di wilayah Matla dan Jabal Nadar. Mengutip Al-Mayadin pada 31 Agustus, kabar itu diumumkan oleh Hizbullah dalam pernyataannya pada Jumat 30 Agustus waktu setempat. Serangan balasan pada Jumat kemarin itu disebut sebagai operasi terakhir oleh Hizbullah, di mana Hizbullah menargetkan pasukan Israel di lokasi Matla dengan drone bunuh diri yang mengakibatkan serangan langsung dan cedera di pihak pasukan musuh. Selain itu, Hizbullah juga menargetkan pasukan Israel di Jabal Nadar dengan roket dan mengenai mereka secara langsung. Padahal sebelum dua serangan serentak itu terjadi, Hizbullah telah menargetkan sekelompok pasukan Israel di hutan Baram dan berhasil melumpuhkan mereka. Sama halnya di lokasi Zabdin di Sheba Farms, Hizbullah menargetkan pasukan Israel dengan roket dan berhasil mengenai sasaran secara akurat. Dan sebatas informasi akhir saja, serangkaian operasi itu dilakukan Hizbullah hanya untuk mendukung rakyat Palestina dan sebagai respons terhadap agresi Israel yang berkelanjutan di Lebanon. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sayap militer Hamas melakukan serangan penggerebekan di dua permukiman Israel pada Jumat 30 Agustus 2024 malam. Hasilnya, Hamas disebut berhasil membunuh seorang kolonel dari Brigade Regional Etzion. Mengutip Al-Mayadin pada 31 Agustus, serangan Hamas itu digambarkan oleh pasukan Israel sebagai insiden keamanan.
Adapun dua permukiman yang menjadi target serangan Hamas adalah permukiman Gush Etzion dan Karmezor dekat Al-Khalil di tepi barat selatan. Kemudian media Israel melaporkan jatuhnya korban di kalangan pasukan Israel, termasuk seorang perwira tinggi. Setelah itu, juru bicara pasukan Israel mengakui dan mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh media Israel tersebut, di mana komandan yang merupakan seorang kolonel dari Brigade Regional Etzion, termasuk di antara dua orang yang terluka selama operasi ganda tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.